Kalau kemudian sekali lagi pakar abal-abal itu mengatakan diperiksa analog, mana analognya? Saya tetap berkata dengan santai aja, mana analognya? Yang versi KPU itu pun beruwet juga, hancur juga. Jadi iya, ada editannya juga. Jadi nampak ini pernah dilakukan editing di bagian foto, kemudian namanya, tulisannya, logonya juga, ini yang mencotrot tadi, yang mencotrot juga dia di situ. Iya, ini belum pernah saya tampilkan, nanti akan jadi tulisan. Yang kami sampaikan tuh sama, Mas Rafli. Tujuannya sama, hanya artinya sumbernya, source-nya itu adalah source yang sama-sama sudah kita periksa atau kita analisis dan itu membuktikan 99,9% palsu. Dr. Tifa tadi menyampaikan bahwa antar institusi ini, UGM tahun 2022, kemudian Bareskrim tanggal 22 Mei, dan juga kemudian Dian Sandi, itu mereka itu justru yang melakukan pengubahan sedikit-sedikit. KPU juga terhadap barang yang source-nya yang sudah kita teliti palsu itu. Misalnya KPU melebihi nomornya. Bareskrim menggunakan fotokopi yang jelek banget, yang paling jelek lah gitu punya Bareskrim itu. Yang dia berupa yang terlipat yang ada di buku itu ya gitu. Kemudian ada tetesan kopi. Kemudian satu lagi Dian Sandi memiringkan gambar ya dan dia itu sih sebenarnya bukan kayak dimakan tikus, tapi saya berani yakin yang disajikan oleh Dian Sandi itu adalah hasil print out dari sebuah scan dokumen yang tadinya mungkin scan-nya adalah sumbernya sama, Mas Refli, tapi kemudian di print out dengan kontras yang terlalu tajam, sehingga karena terlalu tajam yang disampaikan oleh si Dian Sandi itu malah fotonya jadi sangat jelas sekali, padahal kalau foto tahun 85 itu logikanya itu sudah agak blur atau sudah agak menua gitu ya. Gitu. Jadi pastilah gitu karena sudah lebih dari 40 tahun. Nah, jadi dia print lagi, mungkin dia kontraskan sehingga dengan kontras yang berlebihan itu kemudian malah menghilang blobor itu. Jadi ketika di print mungkin print hasil suntikan ya gitu ya, itu tintanya itu suntikan. Jadi ketika keluar bleber gitu ya, yang ada di bawah itu. Jadi lain kali belilah yang original ya gitu. Dian Sandi jangan beli yang suntikan tintanya. Nah itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Makasih. Jadi jelas ya Sobat Era sekalian bahwa source-nya atau sumbernya sama. Pokoknya intinya adalah yang kacamata gitu ya. Itu sama semua. Tetapi dalam proses pemfotokopian dan kemudian juga dalam proses itu memberikan kepada institusi-institusi kemungkinan ada perubahan-perubahan, ada yang nutupin ini dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan follow up lagi Mas Roy. Menurut Mas Roy ini source-nya ini berupa dokumen digital atau sebenarnya dokumen analog atau jangan-jangan dokumen digital, main source-nya, sumber utamanya. Oke, itu sebagai ahli telematika ya. Source-nya sudah berupa digital. Ya gitu. Jadi source-nya ini sudah berupa digital. Jelas digital itu adalah yang di-print oleh Dian Sandi. Ya, gitu. Kemudian yang ada di KPU, ya, yang itu berupa fotokopi yang sudah print out dari gambar digital. Ya, gitu. Jadi makanya kita pertanyakan, sebenarnya ada enggak ijazah aslinya itu? Ya, belum tentu ada Mas Refli ijazah aslinya itu. Gitu loh. Jadi kalau itu enggak ada, berarti kan timbul pertanyaan, gitu loh. Apakah memang pernah skenario yang mau dipaksakan pertama kali dulu yang dulu ada profesor dari Fakultas Hukum
UGM yang mengatakan kalau itu hilang. Nah, itu kan ada skenario dulu yang kemudian kemudian kan karena kemudian sampai yang kita sampaikan lagi, kalau memang aslinya hilang di print lagi salah tetepan. Nah, kemudian skenario itu bisa dihilangkan. Nah, sekarang kita lihat kenapa? Karena kok yakin kita dengan karena sampai dengan Mabes Polri pun ketika mau menampilkan yang scan yang asli pun yang katanya itu ada sudah ditunjukkan, itu tidak berani ditampilkan dalam bentuk yang besar, cuma tampilkan samping dan katanya yang ada di depan Juandani itu yang kecil itu gitu loh. Jadi iya, termasuk gelar perkara khusus malah tidak sama sekali tidak ditampilkan. Jadi artinya kalau kemudian sekali lagi pakar abal-abal mengatakan diperiksa analog, mana analognya? Saya tetap berkata dengan santai aja, mana analognya? Jadi semua iya, karena satu yang ada di Mabes Polri itu jelas-jelas itu adalah digital, yang ditekuk-tekuk itu fotokopi yang ditekuk-tekuk itu, yang ditampilkan fotokopi yang ditampilkan oleh Pak Sigit Sunarta tahun 2022 itu juga artinya bukan dari source yang asli juga, ya itu sudah print out, jelas Dian Sandi jelas itu print out komputer, ya yang ada di KPU. Ini juga adalah print out dari komputer. Dan yang barusan kemudian ini baru saja saya lakukan, ELA. Jadi masih ada masih bisa dilihat nih, Pak. Ini baru aja saya lakukan. Lihat, ini ijazah kalau kita lakukan ELA. Nah, ijazahnya yang versi KPU itu pun beruwet juga. Hancur juga. Jadi iya, ada editannya juga. Jadi nampak ini pernah dilakukan editing di bagian foto. Kemudian namanya, tulisannya, logonya juga ini yang mencotrot tadi, yang mencotrot juga dia di situ. Iya, ini belum pernah saya tampilkan, nanti akan jadi tulisan tersendiri. Ya, tolong ya proses penegakan hukumnya yang benar, karena yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Silakan Pak Taufik. Ya. Menarik ya, saya mengomentari kalau jadi begini, sebagai sebuah institusi publik ya, baik itu KPU DKI maupun KPU pusat, maka dia terikat pada undang-undang kearsipan bahwa milik seorang tokoh publik lebih-lebih pernah menjabat sebagai kepala negara, maka menjadi kewajiban itu untuk disampaikan kepada publik ya, kepada publik, dan itu sudah bukan lagi rahasia sebagaimana keputusan KPU 731 ya, 731 yang akhirnya dibatalkan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari aspek pidana apa? Pertama, kalau seseorang mengakui bahwa itu asli ya, dan ternyata itu kemudian palsu, berarti dia dikenakan pasal 55 ayat 1, turut serta. Nah, turut sertanya apa? Kalau turut sertanya ikut mendesain, menutup-nutupi, turut serta itu ada dua, turut serta aktif, turut serta pasif. Turut serta aktif itu seperti tadi dianalisa bahwa itu ada beberapa yang sengaja ditutup-tutupi. Nah, ini menjadi sebuah kontroversi, di satu sisi mengatakan asli, di sisi lain kenapa menutup-nutupi. Kalau menutup-nutupi dan ternyata apa yang diklaim selama ini itu adalah palsu, lebih-lebih disebut sebagai 99,9%, maka saya mengatakan sebagai lembaga yang aktif, dia turut serta aktif. Bagaimana ancaman pidananya? Ancaman pidananya orang yang memalsukan dokumen dan membantu dokumen meyakini dokumen yang palsu itu sebagai asli. Ancamannya sama dengan orang yang menyerahkan. Sama, jadi ketika kita turut serta aktif itu ancamannya dengan aktor intelektualnya itu sama itu. Kecuali dia turut sertanya pasif, saya hanya menerima, kemudian saya mengatakan asli, nah saya kan tidak tahu. Tapi yang ini kan dia malah aktif. Bahkan beberapa data dicoba untuk dihapuskan begitu ya. Nah, oleh karenanya menurut saya Komisi Pemilihan Umum tidak perlu melakukan hal-hal yang ya sifatnya merekayasa ya, karena tugas dia itu hanya seperti ini, orang delivery, pesanannya apa disodorkan, disarahkan. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Nah, ini doktrinnya begini, ketika saya menuliskan sebuah cek ya, ketika saya mengakui bahwa cek itu tanda tangan saya, isinya angkanya mau berapapun, saya tetap bertanggung jawab. Jadi seperti itu logika hukumnya. Nah, saya justru bertanya kenapa Komisi Pemilihan Umum begitu sibuk, begitu bingung ya. Mesinnya dia bahasanya nothing tulus.
sajikan saja ini apa yang diminta. Begitu Bang Refli. Ya, menarik Sobat RS sekalian dan semuanya, karena harusnya KPU memberikan dokumen as it is apa adanya, karena tidak lagi masuk ranah privasi. Betul. Jadi seluruh informasi yang ada di ijazah tersebut tidak boleh ditutupi. Kalau ditutupi malah melanggar undang-undang. Barangkali jangan-jangan minta yang baru lagi mungkin ya. Oke, kita closing statement mulai dari Pak Taufik, Mas Roy, dan kemudian Dr. Tifa. Jadi menurut saya di satu sisi sebagai penasihat hukum dari beliau-beliau, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, saya berharap bahwa hukum itu bukan bicara menang kalah, tetapi bicara benar salah. Selama ini banyak tragedi terjadi karena mengatakan orang menginisiasi hukum itu menang kalah karenanya nyogok dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, ini momentum kalau ada reformasi di tubuh kepolisian, reformasi dibentuk Pak Prabowo dan Pak Sigit membentuk reformasi kepolisian juga, harapan saya sudahlah kalau memang faktualnya apa yang disajikan itu palsu ya katakanlah itu palsu ya. Kalau memang tidak memiliki nyali ya sebaiknya segera saja diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan ya. Terus yang ketiga buat kalian ketika berdebat itu jangan memakai narasi. Hukum itu bukan puisi. Kalau puisi kalian pakai narasi boleh, tetapi hukum itu fakta. Nah, seperti yang kita diskusikan ini fakta semua begitu. Jadi sekali lagi tidak usah berdebat itu asli menurut UGM. UGM sudah mengatakan asli, kenapa masih Roy Suryo, Rismond dan sebagainya masih ngotot? Bukan begitu. Kalau yang namanya hukum itu disajikannya sesuai pengertian alat bukti 184 itu ya bukti, saksi, keterangan ahli, ya. Kemudian petunjuk, sudah itu aja. Masuk di mana? Itu saja Bang Refli, tetaplah kritis karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Tetap akal waras ya. Tetap akal waras. Oh, salam akal waras. Mas Roy. Ya. Jadi sekali lagi kita berterima kasih terhadap semua kemajuan yang ada. Tentu terima kasih kita juga selain kepada teman-teman semua, yang paling utama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu tanpa ridhonya ini semua tidak akan bisa dilakukan. Perlambatan apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam kemudian mau menjerat kami ya, itu tentu juga atas petunjuk dari yang di atas ya gitu. Jadi artinya mereka akhirnya akan insya Allah akan melihat nanti kebenaran yang ada. Dan kepada para termul yang berusaha mendesak-desak ya, kepolisian memaksa-maksa, bahkan memaksa melakukan aksi porno aksi ya, itu nah itu sangat-sangat tidak patut dan sangat-sangat tidak etis ya, bahkan sangat norak ya. Yang makanya saya tertawakan saja kemarin kita Zoom di salah satu TV ya, di Kompas gitu ya, saya dengan Semar itu ya, saya ketawain aja gitu loh. Oh nggak boleh nyebut Kompas, nggak boleh nyebut itu, nggak boleh ya, ya udah. Ya itu makanya jogetin aja mereka itu ya. Dan kami tetap ya, saya Dr. Tifa, Dr. Rismond, kemudian yang ada di sini Dr. Taufik, Prof. Refli Harun dan Dr. Punatua yang tidak muda, dan juga Pak Al-Katiri dan semua teman-teman yang ada, termasuk teman-teman kami yang ke-12 yang berusaha dikriminalisasi. Kita akan tetap terus maju dan terus berjuang, karena yang apa kita lakukan itu hanya berdasarkan kepada kebenaran dan kenegarawanan. Jadi buat Anda yang suka melakukan kong kali kong ya, nih ini kong kali kong. Nah ini kong kali kong ya, kong kali kong. Oh iya maaf. Nah ini jadi kong kali kong mulai dari putusan MK ya, itu kan kong kali kong ya. Kalau yang setiap lebaran muncul itu tulisannya kong kali kong, isinya rengginang. Nah, ini kong kali kong isinya niat jahat ya, itu mulai dari sini ya, ini idenya dari sini, kemudian dibantu oleh si paman ini ya. Sekarang ini bentar lagi nih akan terbongkar nih. Kemarin ada press release yang abal-abal itu yang tidak ada penanggung jawabnya dari MDIS. Sudah dibantah salah satu pakar pendidikan dari Singapura ya, Fikar. Ya, itu sudah bantah dan saya juga sudah komunikasi. Enggak ada SMA
dan SMP di Singapura itu berbeda. Kalau berbeda, nggak ada penyesuaian ijazahnya di Indonesia, dan yang menandatangani ijazahnya itu pun nanti akan kita pertanyakan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Saya kira itu ya, jadi hindari yang namanya kong kali kong ya gitu. Ya, baik. Jadi ini saya terakhir untuk kali ini menyoroti tentang konferensi pers dari para termul yang sungguh sangat selain tidak etis ya, tidak bermoral, dan itu juga pasti melanggar undang-undang pornografi ya. Dan saya sedih sebagai kaum perempuan ya, saya sebagai wanita tuh saya sedih. Mengapa Anda itu merendahkan wanita? Ya. Mengapa Anda menggunakan para perempuan yang mungkin mereka tidak tahu etika, mungkin mereka tidak tahu hukum, mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara mereka menjaga kemuliaan diri mereka. Masa Anda membiarkan ada seorang perempuan yang mengatakan akan melakukan demo besar-besaran 500 perempuan dengan membuka bra dan CD-nya, itu perbuatan yang sangat hina bagi seorang perempuan. Jangan sekali-sekali melakukan hal itu. Ya. Satu, selain Anda melanggar undang-undang, Anda bakal ditangkap dengan hukuman bertahun-tahun. Anda juga merendahkan kemuliaan kaum wanita. Dendanya 5 miliar. 5 miliar. Hati-hati Anda, para jangan pernah Anda itu bisa direndahkan sedemikian oleh para termul. Jadi yang sudah merendahkan Anda itu sudah ternak, Anda sendiri direndahkan. Jadi Anda 2 kali direndahkan. Jangan pernah lagi para perempuan di seluruh Indonesia, jangan pernah lagi melakukan perbuatan sehina dan serendah itu. Ya, jadi kita sekarang ini melakukan penelitian dan kemudian sudah membongkar ya secara scientific base ya itu terhadap ijazah Joko Widodo sama sekali tidak ada kaitannya dengan menghina-hina dan merendah-rendahkan. Tapi apa yang Anda lakukan, para termul lakukan, itu Anda merendahkan. Jadi ingat baik-baik, kalau Anda merendahkan perempuan, Anda merendahkan ibu Anda sendiri. Anda merendahkan saudara-saudara perempuan Anda sendiri. Jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah mengulang untuk melakukan perbuatan itu. Saya ingatkan para termul, Anda terlibat semua pada undang-undang pornografi. Ini diantaranya itu ada yang mengaku sebagai pengacara, sebagai lawyer. Anda menggunakan wanita-wanita yang mungkin kurang berpendidikan, yang mungkin kurang memahami bagaimana menjaga harta dan martabat keperempuanan mereka. Anda menyalahgunakan mereka. Jangan pernah diulang lagi itu. Atau kami tuntut Anda kalau memang Anda melakukan itu lagi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini hati-hati kalau ibu-ibu udah marah kan. Makhluk terkuat di dunia. Ya, sahabat sekalian, sesi dengan Bro Taufik, Mas Roy dan Dr. Tifa sudah selesai. Tetapi rupanya sedikit ada partai tambahan ke Andika Dian Prasetyo. Dian juga bukan. Yaitu kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan gugatan citizen lawsuit-nya. Karena itu sudah berproses. Dan mudah-mudahan mendapatkan a second win ya, bukan wing. Jadi kenapa? Karena kemarin itu PN Solo atau Surakarta menghindar untuk melakukan pembuktian. Nah, siapa tahu sekarang ada keberanian sedikit dan ada optimisme. Silakan. Dan begini, ada satu tambahan Bang Refli, kita berhasil mengganti semua hakim. Nah, tanyakan kepada dia. Ya sudah, pokoknya this is your time. Silakan sampaikan dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi selengkap-lengkapnya. Terima kasih bisa duduk di sini berpodcast dengan para tokoh-tokoh ini suatu kebanggaan bagi saya. Jadi perkembangan dari kalau mau sama tokoh-tokoh harus pindah tempat duduk. Tempat duduk. Sudah cukup di sini aja, Pak. Kita sudah biasa. Iya, oke. Harus pindah. Nah, ini beda ini. Setelah duduk sama mereka bisa dicari polda masalahnya. Masuk tambahan ke 13 itu. Dari 12 tambah 3. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan dari persidangan citizen lawsuit. Jadi citizen lawsuit yang di Pengadilan Negeri Surakarta kemarin kami kan mengajukan yang namanya pergantian majelis hakim, Pak. Karena apa? Yang kami anggap bahwa ketika majelis hakimnya sama, itu kan
Sama saja. Kemarin sudah memutuskan yang gugatan kami yang pertama itu katanya kalau dari Pengadilan Negeri Surakarta kan NO atau tidak berwenang untuk mengadili. Ini apa bahasa Belandanya? Ya. Overklak. Ya. Dan bahkan dari Biro apa namanya Humasnya Pengadilan Negeri Surakarta itu bilang kalau seharusnya dilakukan gugatannya di PT UN. Itu sebuah jebakan sebenarnya. Ya kalau kita bilang PT UN jelas pasti sudah kadaluarsa 90 hari. Itu jelas itu kami anggap itu bukan tidak berwenang tetapi tidak berani, Pak. Nah, ketika yang di gugatan CLS ini dengan materi yang berbeda, ini kami mengajukan pergantian majelis dengan dasar seperti itu. Biar khalayak tahu yang digugat apa saja. Perbedaan PMH dengan gugatan Anda CLS itu sama saja, yang digugat kan pihaknya beda. Beda. Anda Jadi terangkan di sini sama jadi pihaknya ketika kemarin gugatan yang pertama itu kan kami menggugat yang pertama Pak Joko Widodo, yang kedua adalah SMA 6, yang ketiga adalah UGM, terus yang terakhir adalah KPU. Tetapi dalam Citizen Lawsuit ini kami hanya menggugat secara spesifik, secara lebih terfokus. Jadi tuntutan kami adalah Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Jadi yang kami gugat itu sekarang lebih terfokus lagi hanya Pak Joko Widodo dan UGM dan juga Wakil Rektor Kapolri karena Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang katanya menguasai ijazah fisiknya yang asli, begitu. Terus kemarin untuk alasannya, alhamdulillah tadi sudah disinggung Pak Dr. Muhammad Taufik sedikit bahwa alhamdulillah diganti dan permintaan kami dikabulkan, Pak. Jadi sekarang yang menjadi pengganti adalah ketua majelisnya adalah sekaligus ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kami masih punya harapan, tentunya kalau yang memimpin persidangan itu ketua pengadilan, pastinya beliaunya lebih menjunjung tinggi asas-asas keadilan dan semoga tidak terpengaruh dengan apa namanya bisikan kanan kiri dan lain sebagainya. Karena yang perlu diingat sekarang presidennya adalah Prabowo, bukan yang kita gugat itu. Jadi kalau memang mau tegak lurus ya tegak lurusnya ke situ, bukan tegak lurus bengkong-bengkong begitu. Kira-kira begitu. Oh iya, bengkok-bengkok. Begitu Pak Refli. Oke. Ya, saudara sekalian, cukup ya. Kita sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan update ini berguna dan sekali lagi yang kita cari itu kebenaran. Bukan pembenaran, keaslian, bukan kepalsuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.